ancaman, saudaraku. Maka kita tidak jarang mendengar orang berkata begini, saudara. Jangan ekstrim-ekstrim lah gitu. Biasa-biasa ya. Seakan-akan kata ekstrim itu membuat sesuatu bergeser pada proporsinya. Tahukah Bapak Ibu, kalau kita urusan dengan Tuhan, itu tidak boleh tidak ekstrim. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, itu tidak boleh tidak ekstrim. Ekstrim itu berkonotasi berlebihan, ya. Kuat, lebih dari puncak atau puncak. Kalau ada kata yang bisa digunakan lebih dari kata ekstrim, kita bisa menggunakannya dalam hubungan atau keterkaitan dengan Tuhan. Urusan dengan Tuhan tidak bisa tidak ekstrim. Sebab Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup kita. Segalanya dalam hidup kita artinya dia lebih berharga dari siapapun dan apapun. Itu yang pertama. Segalanya artinya dia lebih dari siapapun dan apapun. Segalanya berarti semua yang kita lakukan itu hanya ditujukan untuk kepentingannya. Nah, ini sudah tidak wajar, saudara. Ini sudah tidak wajar. Ini sudah ekstrim. Tetapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, saudara, dari 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa itu diposisikan harus ekstrim untuk Tuhan. Dari hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Jangan menyembah patung pahatan. Terus, hari Sabat harus dihargai. Maaf, tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Dan seterusnya. Itu mengkondisi bangsa Israel harus bersikap ekstrim terhadap Elohim Yahweh. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus kembali mengulang sema atau syahadat bangsa Israel bahwa tidak ada Allah selain Yahweh. Kemudian terkait dengan syahadat itu Yesus berkata, mengulang kembali apa yang difirmankan Elohim Yahweh kepada bangsa Israel melalui Musa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tidak ada bagian untuk yang lain, saudara. Tuhan Yesus kemudian menyampaikan sesuatu yang ekstrim. Kalau seorang datang kepadaku, demikian Yesus berkata, ia tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya, tidak membenci anaknya laki-laki, perempuan, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak bagiku. Saya tidak mengada-ada, saudara, saya hanya menyampaikan apa yang tertulis dalam Alkitab. Saya bukan hanya menunjukkan ini kepada saudara, juga saya tujukan kepada diri saya sendiri. Kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu,
Bahkan nyawamu sendiri kamu tak dapat, kamu tidak layak menjadi muridku. Maksud kalimat itu membenci di sini bukan berarti kita mengupayakan penderitaan, kesengsaraan bagi orang-orang yang harus kita kasihi. Tetapi maksud ayat itu adalah kecintaan kita kepada Tuhan harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun dan apapun. Dan demi kecintaan kita kepada Tuhan, kita harus rela kehilangan siapapun dan apapun. Jadi tidak bisa ekstrim, harus ekstrim, saudara. Nah, bahaya yang besar yang terselubung yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen, termasuk yang tidak saya sadari dulu, adalah bahaya hidup dalam kewajaran. Hidup wajar seperti orang lain. Di dalam kehidupan wajar tersebut termuat bahwa kita berhak memiliki kesenangan tanpa keterlibatan Tuhan di dalamnya. Karena kita manusia, Allah pemberi berkat. Dia tidak perlu bersamaku untuk menikmati kesenangan. Hidup kewajaran juga termuat seakan-akan kita memiliki hak. Sekecil apapun kita merasa memiliki hak. Jadi kita merasa punya kesenangan di mana Tuhan tidak ikut terlibat. Kan Allah itu Allah ya, kita manusia. Yang kedua, kita merasa memiliki hak. Sekecil apapun kita merasa punya hak. Yang ketiga mungkin tidak enak didengar. Kita tidak bersedia diperbudak. Diperbudak sepenuhnya 100% totalitas absolut oleh Allah. Saya menyampaikan ini kepada saudara yang menyadari ya, kebesaran Allah. Masalahnya tidak banyak orang yang menyadari kebesaran Allah. Saudara renungkan ya, Allah ini, Allah kita, itu ada bukan karena dilahirkan, diciptakan. Dia tidak ada, dia tidak memiliki kausalitas. Dia tidak disebabkan oleh sesuatu. Dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Kekal. Entah berapa triliun ya. Wah, sudah tidak terhitung, saudara. Jadi 1.000.000 tahun itu tidak setitik. Lebih kecil dari setitik. 1 triliun tahun juga, 1 juta triliun itu juga tidak setitik. Jika dibanding dengan kekekalan ya. Itu melampaui pikiran kita, saudara. Tapi coba saudara renungkan. Allah itu dari kekal sampai kekal. Kalau kita punya waktu, seandainya umur kita bisa 100 triliun tahun, itu juga tidak ada artinya dibanding dengan kekekalan yang Allah miliki, saudara. Tidak ada artinya. Apalagi kita hanya memiliki tidak lebih dari 100 tahun. Apa artinya, saudara? Kalau kita menyadari, kita menghayati kedahsyatan Allah tersebut. Kalau ada kata lebih dari ekstrim, kita bersedia mengenakannya. Yang bersedia mengenakan saja tidak langsung bisa. Dia harus belajar menekuk dirinya. Merendahkan dirinya, melipat dirinya di hadapan Tuhan.
Dan Roh Kudus mengajar untuk menundukkan diri. Yang bersedia saja harus dijinakkan. Apalagi yang tidak bersedia. Tidak akan pernah bisa. Saya tidak sedang membuat permainan kata. Saya sedang mengutarakan apa yang saya pahami dari pengalaman yang saya jalani. Ya saudara, saya tidak menyampaikan apa yang pernah saya baca dari buku. Kalau ada buku yang menulis apa yang saya kemukakan, saya kira bukan hal yang tidak mungkin karena hal ini juga bisa muncul di pikiran orang lain. Saya hidup di dalam perenungan terus, saudaraku. Bahkan tadi saya sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu, tapi mungkin Anda tidak sanggup ya. Tapi untuk pendeta, saya harus menyampaikan. Kalau Anda mau jadi juru bicara Tuhan, itu seperti handphone tidak boleh mati. Misalnya kita telepon seseorang, halo, tidak pernah boleh dimatikan, dinyalakan terus. Dalam connect dengan dia. Ada orang pacaran ya saudara, jadi pacaran, dia buka laptop, dia FaceTime, sepanjang tidur itu nyala. Jadi kalau bangun tidur, hai, muncul. Ini benar. Dan saya kira itu juga dialami oleh mungkin di antara saudara. Kepada Tuhan tuh kita mesti begitu seperti FaceTime itu. Tidak pernah kita matikan. Makanya tidak boleh terdistrak oleh hal yang gak perlu. Pendeta itu mesti begitu. Supaya kita peka. Apa yang Tuhan mau harus saya sampaikan. Kalau kita mendoakan orang, Tuhan kasih kita marifat. Ya, bawa anaknya, bawa pendetanya, terus Pak saya minta dilepaskan anu. Saya suruh, bisa nggak pendeta ini keluar dulu, anaknya juga keluar. Ya, oke. Terus ada Pak, kenapa kamu tidak setia kepada suamimu? Dengan kata lain, kenapa kamu selingkuh? Kaget ya. Kok Pak Eras tahu? Ya harus tahu. Harus tahu. Hal yang memang harus kita tahu. Tapi itu pun sebenarnya bukan hal yang luar biasa, saudara. Kalau orang-orang dekat saya yang sering hadir di Mall Arta Gading, di ruangan itu, ya seringnya melihat atau mendengar kesaksian dari kehadiran Tuhan di dalam pelayanan, pelepasan, pengusiran setan dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu tuh mestinya kalau ibarat handphone tidak boleh mati. Tidak boleh, Tuhan berhenti dulu ya, off dulu ya, nanti saya bel lagi. Tidak boleh. Kalau pendeta itu mesti on terus. Jadi kalau mau khotbah begini tidak usah ngotot, Tuhan urapi aku. Dia harus ada di pengurapan terus. Kadang-kadang ketemu orang jebret gitu, kita sudah tahu. Tidak selalu. Dan itu bukan hal yang luar biasa kalau seorang hamba Tuhan mesti begitu. Kalau menurut saya mesti begitu. Kesalahan saya dulu, dan ini saya akui ya, saya mengajarkan suara kebenaran. Orang jadi pinter ya. Pinter kritik orang, pinter menghakimi orang ya, pinter menyalahkan orang, tapi sombong-sombong. Dan pada satu masa saya menemukan betapa ganasnya orang-orang ini. Waktu di media sosial saya dibully, mereka membalas.
Bullying itu karena saya dibully sampai mau ngajak berantem. Ayo kita ketemu di sini. Lah, SK-nya di mana ini? Dan ada juga di antara mereka yang ternyata bengis banget gitu. Terhadap orang tuh kejam banget gitu. Kok jadi kejam ya gitu. Dia belum bisa mengalahkan dirinya, belum bisa mengalahkan cinta uang gitu saudara. Nah, jadi belum sampai pada tingkat ekstrim yang benar di sini. Jadi dinamikanya di otak, bukan dalam kehidupan konkret setiap hari. Dan itu pelajaran yang sangat mahal, saudara. Mahal. Kalau mikir gitu saya terus terang mumet, saudara. Mumet. Judek, mumet. Hilang akal. Kenapa ya bisa begini orang-orang ini ya? Nah, saya mulai sweet ya. Wah, ini harus ada cara lain. Nah, saya menemukan itu. Encounter with God. Harus ada pertemuan dengan Tuhan. Jadi dialognya itu bukan dialog antara pikiran dengan pikiran dalam mengolah ayat Alkitab. Tapi dengan Tuhan pribadi. Nah, saudara mestinya bisa begitu juga. Sementara bekerja, sementara melakukan kegiatan, saudara tetap punya koneksi. Memiliki koneksitas dengan Tuhan. Saudara tidak akan perlu bertanya, Pak, bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan ya? Saudara bisa mendengar suara Tuhan. Karena kita on off, jadi kita tidak peka. Belum lagi kita berbuat dosa. Wah, putus sudah. Bridgingnya ambruk, jembatannya ambruk, saudara. Jadi Tuhan itu yang maha besar ini ya. Kalau kita boleh menyentuh dia, waduh itu luar biasa. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu ya sudah terlanjur ada di Rehobot ya. Saya ajak saudara keluar dari tataran kedagingan, nalar masuk ke alam. Saya pinjam aja ya kalimatnya ya. Alam roh. Alam roh. Begitu saudara. Kalau kita memperhatikan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus itu pernyataan-pernyataan hikmat yang luar biasa. Karena roh Allah ada di dalam atas dirinya. Yesus berkata, apa yang kukatakan bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam aku yang mengatakannya. Itu persekutuan dengan Bapa luar biasa, saudara ya. Tetapi persekutuan dengan Allah ini tidak akan bisa terjadi kalau saudara tidak punya kapasitas. Kapasitas itu artinya kerendahan hati, kelemah lembutannya, kesucian hidup dan lain-lainnya tidak bisa saya jelaskan sekarang. Nah, karena kita berurusan dengan Allah yang maha besar ini, mestinya saudara itu harganya tidak bisa diukur. Tapi Tuhan Allah seakan-akan berkata, ya udah kau punya berapa? Ayo, kau punya berapa? Kalau mau ketemu presiden, berapa harganya, saudara? Lewat, lewat jalur-jalur yang sulit, ya, saudara. Protokoler yang rumit, ya. Mau ketemu bintang film, artis terkenal, enggak gampang, saudara, ya, enggak gampang. Mau mengalami perjumpaan dengan Allah, wah, kita nggak bisa bayar, nggak akan bisa. Tapi Yesus memberi akses.
dengan kematiannya di kayu salib. Akses itu tidak otomatis membuat kita berdamai dengan Allah. Alkitab berkata, ya berikan dirimu diperdamaikan. Dari tadi saya menyebut ayat ya, jangan saudara berkata saya khotbah tanpa ayat ya. Cuman tidak kita baca ayatnya ya. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Jadi akses itu sudah ada ya, dibuka. Tapi untuk melewati ya sampai kepada Bapa itu lewat jalan ya. Yesus jalannya. Itu harga yang harus kita bayar. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan tanpa kesucian seseorang tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan seseorang tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita harus bisa melihat kekudusan secara pasif. Jadi darah Yesus menghapus dosa-dosa kita dalam arti semua perbuatan salah kita itu dipikul di kayu salib. Itu pengudusan secara pasif. Jadi kita tidak berbuat apa-apa, Yesus memikul dosa kita di kayu salib. Tapi ada pengudusan secara aktif. Kita aktif. Yang saya katakan tadi kapasitas. Kita membuang perasaan-perasaan negatif ya. Mentalitas kita yang rendah mesti didewasakan. Dan Tuhan mendidik kita, Roh Kudus menuntun kita supaya kita punya kapasitas untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, saudara. Maka bagus sekali kalau tadi saya katakan kita buka HP terus. Walaupun kita berantakan, tidak menutup kemungkinan kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita berbuat salah, kita ditegur. Kalau jalan kita keliru, kita diingatkan. Ya saudara. Nah kalau hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sudah mulai kudus, wah itu harmoni sekali saudara. Hubungannya harmoni saudaraku. Ya. Yang tidak perlu diucapkan, jangan diucapkan. Apalagi yang tidak perlu ditonton, jangan ditonton. Itu mendistrak pikiran kita saudara. Tadi saya sempat mengatakan bahwa kesenangan, gini saudara, ini beratnya. Ya soal hidup wajar itu tadi ya. Mestinya kita berani tidak punya kesenangan kalau kesenangan itu Tuhan tidak ikut menikmatinya. Kalau kesenangan saudara membaca itu bagus, tapi apa yang Anda baca? Musik itu bagus karena Allah yang menciptakan musik, tapi apa yang saudara dengar? Dan lain sebagainya. Jangan jadi konyol ya saudara. Karena kita mau ekstrim dengan Tuhan, lalu kita jadi aneh gitu. Yang dalam bahasa Inggrisnya weird, aneh. Jangan ya. Kita kan tetap hidup wajar, kita bisa bersosialisasi dengan sesama. Karena memang kita harus bersosialisasi. Karena kita harus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Itu harus. Tetapi kita jangan hidup seperti cara hidup orang. Tidak bisa tidak nanti orang mengendus. Ada wewangian dalam hidup kita, ada perbedaan dalam hidup kita. Itu simultan saudara. Bersamaan, simultan namanya. Seiring dengan kekudusan hidup kita. Ya, seiring itu pula cahaya hidup kita memancar lebih keras. Lalu orang bisa mencium keharuman kekudusan kita, hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kembali soal tadi ekstrim ya. Mestinya ya saudara, saya berdiri ya. Mestinya apapun kita bersedia lakukan demi kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan yang benar, yang harmoni, yang proper. Kalau wanita belum punya jodoh, lalu fokusnya Tuhan saja. Dia bukan kemudian tidak akan pernah punya jodoh. Dia tidak mungkin salah pilih jodoh. Tuhan pasti kasih.
Tapi siapa yang berani begitu, saudara ya? Siapa yang berani begitu? Seperti tadi saya katakan, seperti handphone dibuka terus ya. Siapa yang mau begitu? Padahal kalau saudara begitu, saudara jadi kekasih Tuhan. Bahkan kejadian-kejadian yang akan terjadi, saudara bisa tahu. Ini rasanya akan ada sesuatu nih gitu. Dan itu bukan hal yang luar biasa. Anda akan diberitahu lewat mimpi, lewat suara batin gitu. Ya. Aduh, luar biasa saudara. Saudara akan tahu. Saudara akan tahu. Anak saya masuk, ini bukan saya membanggakan anak saya ya. Stefani masuk sebuah lift di satu gedung. Waktu dia masuk, dia gak enak, dia keluar lagi. Padahal gak ada masalah. Terus dia naik lift yang lain, besoknya baru dapat kabar, kenapa lift ini mati Pak sekarang? Ya kemarin ada kecelakaan di sini. Dia kaget, dia udah masuk lift itu. Saudara paham maksud saya? Itu bukan hal yang luar biasa sekali sebenarnya saudara. Kalaupun terjadi lift itu jatuh, aman juga kita dan Tuhan memberi pelajaran lewat pengalaman seperti yang saya pernah kisahkan ya. Berhubungan dengan Tuhan itu saudara, harganya tidak ternilai, darah Yesus. Tetapi setelah darah Yesus, pengudusan pasif tadi, ada pengudusan aktif, jadi meningkatkan kapasitas diri, supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Dan dengar, itulah martabat kita. Itu martabat yang tersembunyi. Kalau orang martabatnya kan pendidikan, gelar, duit. Martabat kita itu hubungan dengan Tuhan. Martabat yang terselubung. Tapi siapa orang yang mau punya martabat yang orang lain tidak lihat? Sebab pada umumnya orang ingin punya martabat. Orang ingin punya martabat yang orang lihat. Kalau martabat itu ditentukan atau diukur oleh uang, dia ekstrim. Pagi, sore kerja, malam lembur atau apa, ekstrim demi uang. Kalau martabat seseorang itu pendidikan, wah dia belajar, dia terus belajar. Dapat sarjana, master, doktornya 2, mau jadi profesor. Ekstrim, demi martabat. Kenapa untuk Tuhan kita tidak se-ekstrim itu? Itu martabat tersembunyi, martabat terselubung. Tetapi itu martabat kekal. Pengalaman masa lalu kita yang pahit, itu bisa menjadi titik lompatan. Jadi sometimes kita merasa kenapa aku alami itu ya dulu ya, pahit banget. Tapi itu jadi pijakan kita lompat. Yang orang lain gak bisa mumbul ya. Ting gitu. Melenting. Jadi melenting. Jadi jangan menganggap itu suatu kecelakaan. Lalu kita ratapi. Jadi sarana untuk melenting gitu. Luar biasa kan. Jadi gak ada yang kita sesalkan. Tepuk tangan saudara. Apalagi sudah sepuh-sepuh seperti kita ini Pak. Martabat kita cuman punya koneksi dengan Tuhan. Saya membayar mahal sekali khotbah ini saudara. Saya membayar mahal khotbah ini. Saya membayar mahal. Dalam perjalanan hidup saya tidak pernah direndahkan orang, dihina. Seperti 4-5 tahun belakangan ini. Benar-benar saya direndahkan. Dari seorang yang sebenarnya angkuh. Jaga image. Lalu diinjak-injak benar-benar saudara. Wah. Tapi kalau tidak begitu, kesombongan saya tidak runtuh. Gejala bahwa saya sombong luar biasa itu ya.
Sejak muda kalau saya sekolah, teman saya lebih pintar dari saya nggak suka. Sejajar saja tidak membuat saya sejahtera. Saya dapat B, saya nggak senang. Saya dapat A, dia A, saya nggak demen. Itu kesombongan. Ini bukan mengada-ada ya. Waktu saya muda, saya tidak pernah berkata takut terhadap seseorang. Biarpun dia paling jagoan, saya nggak pernah bilang takut, saya diam. Gimana sama dia, kamu berani nggak? Saya diam. Saya nggak boleh bilang takut. Itu kesombongan. Wah, pokoknya sombong. Asli. Waduh, sombong. Saya malah mau menunjukkan keberanian saya depan teman-teman. Ada teman yang berani yang paling besar ditakuti, saya bawa batu sebesar-besarnya. Saya samperin di kelas, saya begini, ngomong. Padahal saya lebih kecil. Takut ya. Kepalanya pecah batu itu. Itu loh, sombongnya minta ampun. Padahal kalau saya berantem, saya nggak bisa menang sama orang ini. Tapi batu besar, dia bilang, apa kamu? Lari dia. Saya kejar, saya lempar batu. Gede, bukan batu kecil, begini nih. Karena saya malu dikasain takut sama dia. Itu sombongnya minta ampun, saudara. Dan itu kebawa. Itu kebawa. Dan bagaimana Tuhan meruntuhkan kesombongan saya. Coba sekarang kalau saya di kumpulan orang-orang, pendeta-pendeta atau jemaat, lihat muka saya. Ini kayak yang sesat itu. Mati gak saya? Ini loh, yang bininya banyak. Gila gak? Bini satu aja kita gak sempat urusin. Gak tahu cerita bagaimana orang-orang sedih ya saudara. Ya saya tahu, ya pendeta ngomong dengan pendeta gitu. Kan itu dibalik pintu semua diomongin. Waduh, saya cuma nunggu pengadilan Tuhan saja saudaraku. Tapi puji Tuhannya yang mendengar khotbah saya juga tidak kurang. Yang doa asik. Berarti masih ada keselamatannya. Enggak, yang saya mau ngomong di sini belum selesai. Saya harus punya martabat. Bukan berdasarkan nama baik. Bukan berdasarkan nama harum, jabatan dan lain-lain. Saya harus punya martabat ketika saya berhubungan dengan Tuhan. Martabat kita itu martabat tersembunyi. Waktu aku duduk di sini tadi, saya doa Tuhan, saya mau khotbah apa? Jawabnya gini, martabat tersembunyi. Maksudnya apa Tuhan? Kau maju aja, kan saya kasih tahu. Dan saya mulai dari khotbah pertama tadi. Saya sudah lupa kalimat martabat tersembunyi. Dan begitu sampai berdiri di sini, mulai nyambung. Oh, itu maksud Tuhan. Ya. Memancarkan keagungan. Pasti Pak Thomas ini dari belum nikah sudah ikut saya. Saya memberkati ya. Istri beliau itu suster, sekarang suster senior. Dia yang gendong Stephen, anak saya. Tapi kalau dilihat sekarang duduk di samping Stephen kayak Cici sama adik. Ya, Stephen dulu digendong dia. Dua-dua anak saya digendong dia. Suster di harapan kita. Pasti lihat saya hari ini beda dengan saya. Betul nggak? Betul. Beda dengan saya 10 tahun yang lalu beda. Kita berubah terus saudaraku. Dan sampai titik ini martabat yang tersembunyi. Kalau kita nggak diremukkan Tuhan, waduh, saudara, di mana-mana orang minta foto, begitu masuk pesawat, pramugari bilang, Pak Pendeta foto dulu, buset. Naik pesawat lagi, pramugari pria ya, aku bilang, Pak Pendeta, oh ya juga gereja, enggak, loh, kok saya tahu Pendeta, Bapak di YouTube, ya, oh. Ketemu satpam, Pak Pendeta, oh. Ke gereja mana? Enggak, saya Islam Pak. Saya tahu Pak di YouTube. Wah, terkenal juga gua. Nih, tapi sekarang terkenal sesat.
Amin. Kalau keadaanmu baik-baik, hari ini kamu sedang jalan-jalan ke Bangkok atau ke Eropa, kau terhilang. Kau punya suami pejabat tinggi misalnya, banyak duit, naik mobil mewah, you terhilang. Tapi keadaanmu hari ini membawa kamu ke langit baru, bumi baru yang tidak pernah kamu sesali. Kita bisa berhubungan dengan Allah semesta alam yang besar ini. Dahsyat saudaraku. Gak ada yang bisa bayar kecuali Yesus yang membawa kita punya akses ke sana. Tapi itu sampai ke sana punya kapasitas. Kalau orang bisa ekstrim untuk uang, ekstrim untuk kedudukan, ekstrim untuk banyak hal, demi martabat yang dia bisa capai dan miliki, kenapa kita tidak berusaha untuk memiliki martabat yang tersembunyi, yang bersifat kekal? Jangan menyesali apa yang terjadi. Suatu hari ketika kita menutup mata dan kita melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat, baru kita tahu bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Jangan menyesali apa yang terjadi. Keadaan saudara hari ini, keadaan yang terbaik. Keadaan yang terbaik yang saudara harus alami. Kalau Anda bisa datang ke Citycon jam 4 ini, banyak rahasia firman dibuka di sini. Pasti saudara akan tahu, istimewa tempat ini. Begitu masuk saja, saya bicara kepada Pak Jones, tempat ini suasananya bagus. Walaupun jamnya tidak kondusif, ini jam tidur, jam ngantuk. Tetapi Tuhan memberikan berkat-berkat firman yang luar biasa di sini. Saya tidak asal bicara saudara, karena saya tahu, saya khotbah 5 kali hari Minggu. Dan saya tahu bagaimana rasanya setiap tempat di mana saya berkhotbah. Saya sering mendapatkan hal-hal luar biasa. Tuhan, aku harus bicara apa? Martabat tersembunyi. Apa ya? Duduk di situ nanti saya ngomong. Oh begitu. Ini luar biasa. Hidup saudara akan bergairah. Dengan gairah yang bernilai, berkelas, kelas tinggi. Orang kaya begitu meninggal, boleh punya 3, 4, 5 ruangan disewa di rumah duka. Es krimnya saja es krim number 1. Es krim number 1. Saya nggak usah sebut. Kemarin itu 50%. Antrinya sampai ada pegawai gereja yang disuruh istri saya antri. Saya nanya, kamu udah antri? Udah Pak, berapa? 1 jam kira-kira Pak. Waduh, kalau menurut saya kamu demi es krim 1 jam gak usah deh. Es krimnya saja yang mahal, yang bagus. Nah, waduh, saya perhatikan orang-orang kaya itu. Prasmanannya panjang. Belum bubur, belum apa. Buburnya bubur yang terkenal yang di kota itu. Dipanggil di situ. Waduh, tapi kita gak bisa makan. Paling mau pulang kita bilang, es krimnya saya bawa pulang dong. Udah deh, saya minta 2 biji saya kantong. Di mobil baru gini. Setelah itu habis martabatnya. Habis martabatnya. Bintang-bintang film. Dulu waktu saya muda, kita suka mendengarkan lagu Teresa Teng. Waktu belum meninggal ya, atau apa ya. Kita kalau di Taman Sari, Lokasari, lagu-lagunya Teresa Teng kita gabung-gabung di kaset gitu. Dari Piringan Hitam dipindahkan ke kaset. Waduh, kita langsung kita ada pulang sama temen gitu. Udah di rumah kita minum soft drink dengerin Teresa Teng. Niwan wo niyo gitu yo. Begitu dia meninggal, tragis. Wah, itu suasana Singapura. Wah, itu kelihatan tuh duka citanya orang-orang. Luar biasa loh.
Makanya waktu kita lihat di YouTube waktu dia masih muda, cantik gitu ya. Waduh, tragis. Bintang-bintang film hebat tuh, atau penyanyi hebat meninggal, tragis. Martabatnya habis. White Houston, ya Pak? Apa? Whitney Houston. Whitney Houston. Wah, bagus banget. Meninggalnya di kamar mandi. Martabatnya hilang. Putri Elizabeth selesai. Tapi kalau martabat yang satu ini yang tersembunyi, Anda punya koneksi dengan Tuhan abadi. Amin.